Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul gerak melingkar. Perkenalkan, nama saya Iqbal Sabandi dari Prodi Pendidikan Kimia NPM A1F021 kelas 1A dan kelompok 3. Adapun tujuan praktikum kali ini diadakan yaitu agar praktikan dapat menentukan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, dan juga praktikan dapat mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat percobaan gerak melingkar. Selanjutnya, praktikan agar dapat menyusun atau melengkapi tabel percobaan gerak melingkar, dan juga praktikan dapat menentukan langkah kerja yang harus dilakukan untuk melakukan percobaan gerak melingkar. Selanjutnya yaitu praktikan dapat menghubungkan hasil-hasil percobaan gerak melingkar dengan teorinya, dan juga menafsirkan besaran yang mempengaruhi gerak melingkar, dan juga praktikan dapat membuat kesimpulan dari percobaan gerak melingkar. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu penggaris 30 cm, penjepit, tali, dan pena, beban 200 gram, beban 100 gram, dan beban 50 gram, dan sebuah stopwatch. Di sini saya menggunakan stopwatch pada HP. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu penggaris 30 cm, penjepit, tali, dan pena, beban 200 gram, beban 100 gram, dan beban 50 gram, dan sebuah stopwatch. Di sini saya menggunakan stopwatch pada HP. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengikat ujung tali dengan beban 50 gram. Setelah itu, ikat pula ujung tali satunya dengan beban yang pertama yaitu beban 100 gram. Setelah kita ikat, ukur panjang tali dari beban 100 gram hingga ke pena. Ukur hingga mencapai 30 cm. Setelah itu ikat tali pada bagian bawah. Lalu lakukan gerak melingkar pada beban 100 gram. Dan dihitung menggunakan stopwatch. Lakukan sebanyak 10 kali putaran. Maka didapatkan hasil sebesar 5,74 detik. Lalu catat hasilnya. Lakukan percobaan hingga mencapai 3 kali percobaan pada beban yang sama.
Pada percobaan kedua didapatkan hasil sebesar 5,39 detik. Lakukan percobaan ketiga dengan cara yang sama. Didapatkan hasil sebesar 5,62 detik pada percobaan ketiga kali ini. Setelah pada beban 100 gram, kita ubah beban 100 gram dengan beban 200 gram. Ukur kembali panjang tali hingga mencapai 30 cm. Lalu lakukan langkah yang sama pada percobaan 200 gram, yaitu dengan 10 kali putaran. Didapatkan hasil pada percobaan kali ini yaitu 5,29 detik. Lakukan percobaan kedua dengan cara yang sama, yaitu memutarkan 10 kali. Dan didapatkan hasil sebesar 5,10 detik. Lakukan percobaan ketiga dengan cara yang sama. Dan didapatkan hasil sebesar 5,44 detik. Langkah selanjutnya yaitu memendekkan ukuran panjang tali sehingga menjadi panjang 15 cm. Lalu lakukan dengan cara yang sama pada percobaan sebelumnya. Didapatkan waktu sebesar 4,59 detik. Lakukan pengulangan percobaan pada percobaan kali ini. Didapatkan waktu sebesar 5,7 detik. Lakukan percobaan ketiga dengan cara yang sama. Didapatkan waktu pada percobaan kali ini yaitu 4,36 detik. Di sini saya akan
melanjutkan ke tabel pengamatan 5.1. Di tabel 5.1 saya memasukkan massa beban putar 100 gram dan jari-jari 30 cm. Dengan massa beban putar 100 gram dan jari 30 cm, waktu putaran yang diperoleh dalam percobaan tadi yaitu 5,74, 5,39 detik, dan 5,62 detik. Adapun periode, dalam hal ini periode dicari dengan menggunakan rumus T besar sama dengan T kecil per N, dan T kecil dimaksud waktu dan N merupakan jumlah putaran. Di sini diperoleh nilai periode pertama yaitu 0,574, dan yang kedua 0,539, dan yang ketiga 0,562. Selanjutnya pada kolom kecepatan sudut. Di sini saya mencari kecepatan sudut dengan menggunakan rumus W sama dengan 2pi per T, di mana T merupakan periode dan W merupakan kecepatan sudut. Di sini didapatkan hasil sebesar 10,94 untuk percobaan pertama, percobaan kedua 11,65, dan percobaan ketiga 11,17. Selanjutnya yaitu kecepatan linear. Di sini saya mencari perhitungan kecepatan linear dengan menggunakan rumus V sama dengan 2pi R per T, dan didapatkan hasil sebesar 3,3 pada percobaan pertama, 3,5 pada percobaan kedua, dan pada percobaan ketiga didapatkan hasil 3,35. Pada tabel ini didapat juga nilai ralat dari ralat waktu, yaitu ralat mutlaknya sebesar 0,098, ralat nisbinya sebesar 0,02%, dan ketelitiannya yaitu 99,98%. Adapun ralat dari periode yaitu ralat mutlak sebesar 0,009 dan ralat nisbi sebesar 0,17%, dan terakhir yaitu ralat ketelitian sebesar 99,83%. Selanjutnya pada tabel pengamatan 5.2. Di sini saya masih menggunakan jari-jari 30 cm, akan tetapi massa beban putarnya diubah menjadi 200 gram. Pada percobaan kali ini didapatkan waktu untuk 10 putaran yaitu 5,29 detik, 5,10 detik, dan 5,44 detik. Dan selanjutnya yaitu periode. Di sini saya mendapatkan periode 0,529 detik, 0,51 detik, dan 0,544. Selanjutnya pada kecepatan sudut yang dihasilkan didapatkan sebesar 11,87, 12,31, dan 11,54. Yang terakhir yaitu kecepatan linear. Di sini dari hasil perhitungan kecepatan linear yang didapat yaitu 3,6, 3,7, dan 3,8. Adapun pada tabel ini diperoleh ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian dari waktu. Yang pertama yaitu ralat mutlak waktu 0,098, ralat nisbi waktu 0,02, dan ketelitiannya yaitu 99,98%. Selanjutnya ralat pada periode. Ralat pada periode dihasilkan ralat mutlak sebesar 0,0009, ralat nisbi sebesar 0,17%, ketelitiannya yaitu 99,83%. Selanjutnya pada tabel pengamatan 5.3 saya mengganti panjang jari-jarinya yang awalnya 30 cm saya pendekkan menjadi 15 cm, dan massa bebannya yaitu tetap sebesar 200 gram. Di sini didapatkan waktu pada praktikum untuk 10 putaran yaitu 4,59 detik, yang kedua 5,07 detik, dan 4,36 detik. Dan didapatkan periode dari tabel pengamatan ini sebesar 0,459, 0,507, dan 0,436.
Dan pada kecepatan sudut yang sudah saya hitung tadi, yaitu sebesar 13,69 untuk percobaan pertama, 12,39 untuk percobaan kedua, dan 14,41 untuk percobaan ketiga. Adapun kecepatan linear yang sudah dihitung sebesar 1,9, 1,85, dan 2,2 meter per sekon. Pada tabel 5.3 didapatkan pula perhitungan ralat mutlak dari waktu untuk 10 putaran dan juga pada periode. Ralat mutlak yang pertama dari waktu untuk 10 putaran didapatkan 0,2, ralat nisbinya sebesar 0,04%, dan ketelitiannya yaitu 99,96%. Pada ralat periode didapatkan nilai ralat mutlak sebesar 0,44, ralat nisbi 0,94%, dan ketelitiannya yaitu sebesar 99,06%. Selanjutnya yaitu saya akan melampirkan perhitungan yang saya lakukan pada saat mencari untuk mengisi tabel pengamatan. Teman-teman dapat meng-screenshot apabila ingin mempelajarinya lebih dalam. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang ada pada modul. Yang pertama, apa saja besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut dan kecepatan linear pada gerak melingkar? Jawabannya yaitu periode, masa beban putaran, dan juga jari-jari. Selanjutnya, jelaskan hubungan antara besaran-besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut dan kecepatan linear pada gerak melingkar berdasarkan teori. Bahwasanya semakin besar jari-jari, maka kecepatan sudut dan juga kecepatan linearnya semakin besar pula. Sedangkan semakin besar periode yang didapatkan, maka kecepatan sudut dan kecepatan linearnya akan semakin kecil. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jari-jari berbanding lurus dengan besar kecepatan sudut dan linearnya. Akan tetapi, periode berbanding terbalik dengan kecepatan sudut dan kecepatan linearnya. Nomor selanjutnya yaitu jelaskan kesimpulanmu mengenai praktikum gerak melingkar. Apabila beban ditambahkan dan jari-jari tidak dirubah panjangnya, maka periode dan waktu yang didapatkan semakin besar. Di sini dapat simpulkan bahwa jari-jari dan beban berbanding lurus dengan periode dan waktu. Selanjutnya yaitu pertanyaan ke-9, jika masa beban putar bertambah besar 2 kali dari tabel pengamatan 5.3 dan jari-jarinya juga, maka bagaimana periodenya? Karena jari-jari dan masa beban berbanding lurus dengan periode, maka periode akan bertambah 2 kali pula dari tabel pengamatan 5.3. Dan soal terakhir yaitu jelaskan bagaimana menentukan jarak yang ditempuh sepeda jika diketahui jari-jarinya, dan periode roda, dan juga lama menggayuh sepeda. Dapat dicari menggunakan rumus 2V sama dengan 2 PR per T, karena jari-jari dan periode roda diketahui dan juga lama perjalanannya. Jadi kita tinggal memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus yang ada. Baiklah, sekian video praktikum dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.